Di bawah gemerlap lampu Old Trafford, di mana bayang-bayang kegagalan pernah menyelimuti, berdiri seorang pria dengan dada membusung, kepala tegak, dan mental baja yang tak pernah luntur. Yap, dia adalah Harry Maguire, nama yang pernah jadi bahan olok-olok, cemoohan, dan meme di jagat maya. Kini menjelma bak dewa perang Yunani yang bangkit dari abu. Dari seorang pemain yang kehadirannya seolah tak diinginkan, ia menorehkan kisah epik mengukir namanya dalam kitab suci Manchester United sebagai penyelamat dalam laga gila melawan Lyon di leg kedua 8 besar di Liga Eropa. Ini bukan sekedar cerita remontada ataupun Fergie time semata, tapi ini adalah legenda seorang pemain yang berhasil melalui badai terbesar dalam karirnya. Bayangkan di tahun 2019 ketika Manchester United menggelontorkan 80 juta euro untuk memboyong Maguire dari Leicester City yang ketika itu merupakan rekor transfer dunia bagi seorang bek. Harapan menjulang setinggi langit, namun yang datang adalah badai kritikan dan cemoohan. Gol bunuh diri, blunder konyol, dan sorotan tajam dari fans serta pandit membuatnya seperti kapal karam di lautan amarah. Terlalu lambat, kata mereka. Tak pantas jadi kapten, ujar yang lain. Yap, ban kapten yang disematkan oleh Gunnar Solskjaer padanya dianggap menjadi beban berat, yang mana Harry seolah harus memikul gunung Olympus di pundaknya. Musim demi musim, Maguire terus menjadi kambing hitam. Sang Erik ten Hag datang, karirnya makin kelam, dicadangkan, diabaikan, dan nyaris dilepas, dan nasibnya seperti prajurit yang ditinggalkan di medan perang. Fans mencemooh, media mencibir, dan dunia seolah berteriak. Harry Maguire adalah kegagalan terbesar sepak bola modern. Tapi di balik semua itu, ada jiwa yang tak pernah menyerah, ada hati yang terus membara, dan ada tekad yang lebih keras dari batu karang. Seperti Phoenix yang bangkit dari abu, Maguire menolak untuk tenggelam. Di bawah asuhan Ruben Amorim, Maguire seperti menemukan panggungnya kembali. Amorim dengan mata elangnya melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain dalam diri Maguire, yaitu mental baja, jiwa kepemimpinan, dan tubuh raksasa yang siap menghancurkan segala rintangan. Harry adalah contoh konsistensi, kata Amorim, dan kata-kata itu benar-benar seolah menjadi titik balik. Maguire pun mulai menunjukkan taringnya. Dari laga ke laga, ia membuktikan bahwa tinggi 194 cm-nya bukan sekadar angka, melainkan simbol ketangguhan. Ia memenangkan duel udara, mematahkan serangan lawan, dan menjelma menjadi benteng tangguh di lini belakang United. Namun, puncak kejayaannya terjadi pada malam yang mungkin akan dikenang selamanya, yaitu malam ketika Manchester United mengguncang Lyon dan dunia sepak bola. Yap, 17 April 2025, Old Trafford menjadi saksi salah satu laga paling gila dalam sejarah Liga Eropa. Manchester United melawan Olympique Lyon di perempat final. Sebuah pertarungan yang lebih mirip roller coaster emosi daripada pertandingan sepak bola. United unggul 2-0, namun Lyon dengan 10 pemain mampu membalikkan keadaan menjadi 4-2 di babak perpanjangan waktu. Harapan tampak pupus, sorak-sorai fans redup, dan kekalahan seakan menanti di ujung lorong. Tapi di saat itulah Harry Maguire bangkit. Ia menolak menyerah ketika Bruno Fernandes memperkecil skor lewat penalti di menit ke-112 dan Kobbie Mainoo menyamakan kedudukan di menit ke-120. Maguire tahu ini adalah panggungnya. Di menit ke-121 dengan darah, keringat, dan keberanian, ia menyundul bola hasil umpan Casemiro yang di laga ini seolah mengaktifkan kembali remontada khas Real Madridnya ke gawang Lyon. Gol tercipta dan Old Trafford meledak. Dunia tercengang dan Maguire berdiri gagah seperti pahlawan, menjadi penyelamat dalam kemenangan dramatis 5-4. Yap, gol itu bukan sekedar penutup laga,
tetapi simbol kebangkitan seorang pria yang pernah dihina, diragukan, dan dibenci. Maguire yang pernah jadi badut di mata fans kini adalah pahlawan. Namanya dinyanyikan oleh sekitar 73.000 jiwa di Old Trafford, dan media-media yang dulu mencibir kini menyanjungnya sebagai pemain dengan mental elit. Seperti yang ditulis Goal.com, malam itu adalah salah satu malam terhebat United di Eropa dan Maguire adalah bintangnya. Saya sangat bangga dengan bagaimana cara saya mengatasi masa sulit yang saya alami 6-12 bulan ke belakang. Sekarang saya diberi kesempatan dan berusaha untuk tampil sebaik mungkin. Saya hanya ingin membantu tim dan membawa United kembali ke tempat yang sebenarnya, ucap Maguire usai laga. Yap, di Sheffield United, Hull City, Leicester City, hingga Manchester United, perjalanan Maguire adalah kisah tentang ketabahan. Ia bukan hanya back tetapi inspirasi. Harry Maguire punya mental baja yang tidak bisa ditandingi. Bahkan ia melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh back-back MU di era sebelumnya. Bukan tentang soal kehebatan bermain, namun soal mentalitas untuk bangkit. Maguire hidup di era sosial media bisa berubah menjadi kejam. Namun meskipun dalam keadaan tersulit sekalipun, ia tetap mampu bertahan dalam diam. Tak pernah sekalipun ia mengejek-ngejek klub, pelatih, atau siapapun. Karena ia percaya segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Dan Maguire terus berjuang dalam keheningan yang hanya dia dan Tuhan yang tahu. Kini dengan tiket semifinal Liga Eropa di tangan, Maguire menatap masa depan bersama Setan Merah. Dari pemain yang tidak diinginkan, berubah menjadi simbol harapan, keberanian, dan keabadian. Harry Maguire, sang raksasa dari Sheffield, telah menulis namanya dalam sejarah Manchester United dan dunia akan mengingatnya selamanya. Yap, terlepas dari apapun, Maguire kini telah menemukan kembali apa yang seharusnya ia dapat. Sekali lagi, dia layak mendapatkannya. Karena dulu, setiap kali nama Harry Maguire disebut, bukan tepuk tangan yang datang, tapi tawa. Yap, tawa yang menyakitkan, tawa yang menghina. Bukan hanya satu atau dua orang, tapi satu dunia seperti sudah sepakat untuk membencinya. Setiap kesalahannya dijadikan meme, setiap gerakannya jadi bahan ejekan. Tanpa semua orang tahu, di balik layar mungkin keluarganya juga ikut menangis karena melihat seorang pria yang pulang ke rumah dengan kepala tertunduk. Ada seorang ibu yang sakit hati membaca ribuan komentar penuh kebencian yang disematkan ke anaknya. Ada seorang ayah yang duduk di ruang tamu, mencoba tersenyum sambil menahan air mata. Betapa hancur hati mereka melihat anaknya dikuliti di depan dunia. Bukan karena ia berbuat salah, tapi hanya karena ia gagal tampil sempurna di atas lapangan. Beragam ancaman dan cemoohan datang silih berganti. Hilangnya ban kapten dan hilangnya kepercayaan. Berapa luka yang bisa ditanggung oleh satu hati? Sekali lagi, meskipun sulit tapi Maguire memilih jalan yang paling berat. Ia bertahan, tidak banyak bicara, tak pernah melawan. Ia simpan semua rasa sakit itu dan menjadikannya sebagai acuan untuk maju. Satu sundulan yang bukan cuma membawa Manchester United ke semifinal Liga Eropa, tapi juga seolah jadi pereda luka yang sudah terlalu lama ia simpan. Yap, dari semua itu kita mungkin tersadar lagi. Jika Tuhan memang paling suka mengangkat orang yang paling sering diremehkan dengan cara yang mungkin tak pernah terbayangkan. So, buat kalian semua yang masih merasa hidup nggak berguna, tetap semangat dan sukses selalu. Good luck!